Pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mempengaruhi pikiran orang lain dengan menggunakan indera manusia. Buat Anda para pemula yang menonton video ini, perkenalkan saya Mas Nuk, seorang master hipnotis yang sudah mengajarkan ilmu hipnotis ke ribuan orang dan menghipnotis ke ribuan orang ya. Kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua salah satu teknik sederhana yang bisa Anda praktekkan sambil kita jalan-jalan tentunya. Ini adalah malam minggu. Saat ini lagi di seputaran alun-alun Kota Bojonegoro, teman-teman. Beginilah penampakannya. Saya menggunakan kamera DJI Osmo Action 5 Pro. Saya setting 4K 30 fps, rocksteady on dengan mode ultra wide dan min 07 ya. Nah, buat Anda yang tentunya baru menemukan video saya, Anda saya perkenalkan di channel saya membahas tentang ilmu hipnotis, teman-teman. Ya, semuanya seputar ilmu hipnotis. Yang ada di YouTube, saya sudah mengupload 2000 lebih video. Yang ada di TikTok juga hampir 1500 video yang sudah saya upload di sana. Kali ini sambil kita jalan-jalan, teman-teman, saya mengajarkan lagi kepada teman-teman salah satu teknik yang mudah yang sering dipraktekkan oleh para penghipnotis ketika mereka melakukan proses hipnotis, khususnya dengan teknik hipnotis percakapan ya, hipnotis tanpa membuat tidur. Di sini kita memanfaatkan panca indera manusia ya. Tapi terlebih dahulu saya ingin menunjukkan kepada teman-teman suasana malam hari ini. Oke, saya izin dulu ya, saya balik kameranya, teman-teman. Oke, beginilah penampakannya malam ini, teman-teman, di seputaran alun-alun Kota Bojonegoro. Ini saya tidak menggunakan mode super night, tidak ya, tapi mode normal. Saya pikir juga masih terang, masih bisa terlihat gambarnya ya, atau view-nya. Kembali ke materi tentang hipnotis percakapan, bagaimana nanti teman-teman bisa menggunakan salah satu kelebihan Anda, yaitu teman-teman bisa memanfaatkan panca indera manusia untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Yang pertama adalah fokus dengan indera penglihatan atau visual. Yang kedua, fokus dengan indera pendengaran atau auditori. Yang ketiga, fokus dengan indera kinestetik atau indera perasa. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan indera peraba, indera pengecap. Saya akan memberikan beberapa contoh sederhana bagaimana Anda bisa memanfaatkan panca indera ini untuk mempengaruhi pikiran alam bawah sadar. Ya, ini sambil melihat anak-anak main di lapangan, teman-teman. Ramai sekali ya malam ini. Luar biasa, suasananya cerah ya, kalau kemarin malam hujan. Oke, inilah suasana seputaran alun-alun Bojonegoro malam ini. Oke, kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Kita mulai bahasanya tentang indera manusia. Nah, sekarang sudah terlihat kembali ya. Sambil saya ajak jalan-jalan Anda berkeliling. Yang pertama adalah indera visual. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan indera visual ini untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Contoh yang sering dilakukan ketika seseorang melakukan proses hipnotis atau mempengaruhi pikiran dengan indera visual, diantaranya yaitu Anda mengajak orang untuk fokus terhadap diri Anda. Contoh sederhananya, misalkan Anda mengatakan, coba lihat saya, fokus dengan saya. Nah, ini kan mengajak seseorang ini menggunakan indera visualnya, gitu ya, teman-teman. Mungkin agak gelap ya, tapi saya akan mencoba jalan-jalan di lapangan ya. Oke.
Oke, saya lanjutkan teman-teman. Ketika Anda sudah mengajak seseorang untuk fokus dengan diri Anda, khususnya tadi Anda menggunakan indera visual atau penglihatan, yaitu Anda mengajak orang tersebut menggunakan matanya atau pandangan matanya untuk fokus terhadap Anda. Oke, dan yang kedua, Anda juga bisa memanfaatkan pandangan mata Anda atau visual Anda untuk menatap target Anda. Jadi dua-duanya ya. Yang pertama, antara Anda sebagai seorang penghipnotis juga menggunakan visual atau kekuatan mata Anda. Selanjutnya, buat orang atau suyet yang dilakukan proses hipnosis ya, atau proses hipnotis ini juga Anda ajak untuk fokus gitu. Ketika seseorang dalam keadaan fokus, maka pikiran alam bawah sadarnya terbuka dan sugesti mudah masuk. Itu teknik visual ya, menggunakan penglihatan. Dan juga kata-kata Anda supaya jauh lebih kuat, sesuaikan. Contohnya begini, kalau Anda ini mempengaruhi visual atau penglihatan orang tersebut, gunakanlah kata-kata yang mengandung unsur melihat. Contohnya apa? Anda bisa mengatakan perhatikan ya, coba perhatikan saya. Kata perhatikan ini kan mengandung konotasi atau makna melihat kan teman-teman ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa juga menggunakan indera yang lainnya, yaitu pendengaran atau auditori. Nah, dengan indera auditori ini teman-teman, Anda mengajak orang yang ingin Anda pengaruhi ini untuk fokus dengan pendengarannya. Itu ya, fokus dengan pendengarannya. Contohnya, teman-teman bisa berbicara kepada orang tersebut. Apakah kamu pernah mendengar seseorang yang sudah menguasai ilmu hipnotis ini, orang tersebut luar biasa kehidupannya, menjadi jauh percaya diri. Itu contohnya ya, contoh sederhana. Kata-katanya gunakan apa? Apakah kamu pernah mendengar? Berarti saya mengajak seseorang untuk lebih fokus kepada indera pendengaran atau auditorinya, gitu ya. Dan kata-katanya saya ucapkan juga mengandung unsur mendengar. Makanya saya tidak menggunakan kata coba lihat, coba perhatikan, tidak. Tapi kata-kata yang saya gunakan adalah kata-kata yang mengandung unsur mendengar. Itu teman-teman. Kemudian indera yang lainnya adalah indera kinestetik atau indera perasaan ya. Anda bisa mengajak seseorang dengan kata-kata sebagai berikut. Apa yang kamu rasakan ketika tiba-tiba hari ini kamu menjadi seorang pembicara yang hebat? Atau apa yang kamu rasakan jika tiba-tiba hari ini kamu menjadi seorang ahli hipnotis yang bisa menghipnotis siapapun dengan sangat mudah? Kata-kata yang saya gunakan adalah saya menggunakan kata-kata merasakan. Jadi mengajak orang tersebut untuk merasakan ya. Tuh. Kemudian indera yang lainnya, peraba atau pengecap, Anda bisa menggunakan sentuhan. Kalau peraba sambil berbicara, Anda bisa menyentuh ringan ya. Ini. Kemudian kalau pengecap ya, misalkan untuk orang-orang tertentu bisa digunakan tes sugesti dengan contohnya, coba bayangkan di lidah kamu sekarang ada jeruk nipis, airnya mulai menetes jatuh ke lidah kamu dan tiba-tiba lidah kamu menjadi asem. Itu contohnya. Jadi mengajak orang untuk merasakan indera pengecapnya. Kalau tadi kan merasakan suasana hati, kalau ini mengajak merasakan fisik gitu ya.
Kalau teman-teman sudah mahir, sudah cakap menggunakan kata-kata ajaib ya di dalam mempengaruhi orang lain, di dalam menghipnotis orang lain, nah, tentu sangat mudah sekali untuk mempengaruhi pikiran orang agar menuruti perkataan Anda. Untuk detailnya saya sudah memberikan contoh lengkapnya di e-book saya, e-book Kitab Mahir Hipnotis, teman-teman. Jadi buat Anda yang sudah memiliki, Anda tentu sadar dan paham apa yang saya tulis di sana sudah sangat lengkap dan bisa Anda praktekkan. Namun buat Anda yang belum punya, ya Anda bisa membeli e-booknya, e-book Kitab Mahir Hipnotis. E-book itu apa sih, Mas Nuk? E-book itu electronic book ya, atau buku elektronik. Jadi file PDF yang bisa Anda download dan sekaligus bisa Anda baca di handphone Anda masing-masing gitu. Atau Anda memilih mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis ya, nanti Anda bisa belajar online dengan saya. Teman-teman bisa mengikuti kelas jarak jauh, nanti saya bimbing lewat bimbingan video call ya, saya akan mengajarkan detailnya seperti murid-murid saya yang sudah pintar mahir menghipnotis ya, mereka saya ajarkan jarak jauh dan terbukti mereka sudah menjadi orang yang ahli mempengaruhi, ahli menghipnotis gitu teman-teman. Dan beginilah teman-teman suasana Kota Bojonegoro ya di malam hari. Ini malam minggu, tadi saya sempat masuk ke lapangan. Suasananya ramai, banyak anak-anak yang bermain, banyak remaja-remaja pacaran, banyak keluarga-keluarga santai. Dan ini masih terus berdatangan ya. Ini adalah salah satu hiburan gratis. Siapapun yang melihat dan menonton video ini, yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi, penasaran dengan ilmu hipnotis, ilmu pikiran, teman-teman bisa subscribe ya di channel YouTube saya, Mas Nuk Master Hipnotis. Atau buat Anda yang di TikTok juga bisa follow. Semoga apa yang saya berikan kepada Anda memberikan nilai manfaat, memberikan pencerahan buat Anda. Sekali lagi bahwa hipnotis itu adalah ilmu yang bisa dipelajari oleh siapapun, termasuk Anda yang menonton video ini, dengan catatan ya Anda memang serius mau belajar, dengan catatan Anda memang mau mempelajari dan juga mempraktekkan. Banyak sekali murid-murid saya, mulai dari Bapak Polisi, Bapak TNI, Bapak Ibu Dokter, dosen, perawat, pengusaha, bisnis, dan banyak lainnya yang sudah saya ajarkan ilmu hipnotis, sehingga mereka hari ini, detik ini, sudah menjadi orang yang ahli menghipnotis siapapun. Ya demikian teman-teman, saya akan melanjutkan ngopi sambil nanti Anda menyimak video-video saya yang lainnya, dan sampai jumpa. Terima kasih, see you next time, bye bye. Salam hipnosis.